Halo para YouTuber, subscriber, dan para pecinta mesin dua tak, terutama Kenso. Kali ini saya akan menanggapi banyak pertanyaan di grup, di YouTube, ataupun yang WA langsung ke saya, yang mengatakan beberapa keluhan tentang bagaimana sebenarnya cara menghidupkan mesin Kenso yang benar. Karena banyak keluhan, kenapa mesin 728 US gampang patah, atau tali recoilnya gampang putus. Atau yang mesin punya 382, kenapa powelnya atau rumah powelnya juga gampang rusak, atau bahkan talinya juga gampang putus. Tapi yang terutama powelnya kenapa gampang rusak, atau klip powelnya patah. Jadi sebenarnya setiap senso itu punya kelebihan dan punya kekurangan juga tentunya. Tetapi kekurangan ini sebetulnya sudah, apalagi seperti merek Steel, mereka sudah melewati beberapa tahapan standar yang umum. Jadi memang tidak mungkin awet selamanya, pasti ada jangka waktu tertentu. Nah, topik pembahasan kita kali ini adalah menghidupkan mesin-mesin dua tak supaya talinya atau powernya awet. Terutama mesin-mesin yang tidak ada tombol kompresi ya. Ini mesin 044, ini 2101 Husqvarna 90 cc tapi tidak ada tombol kompresi. Ada juga McCulloch 82 cc, tidak ada tombol kompresinya. Nah, ini 728 yang dimaksud, yang paling banyak dikeluhkan, tenaganya mantap tetapi recoilnya gampang putus ya. Atau talinya yang mudah putus. Talinya sebetulnya sudah standar, ketebalannya 3 mili. Nah, sekarang saya akan ngasih tips ya. Jadi cara kerja mesin itu ada dua tahap. Satu yang namanya cold start atau menyalakan mesin ketika dingin. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah menghidupkan mesin ketika dingin. Ketika mesin dingin itu pasti sangat sulit dihidupkan secara umum. Kenapa mesin sulit dihidupkan? Yang pertama penyebab adalah panjang selang antara karbu ke tangki. Ya. Semakin panjang selangnya, maka dia akan semakin lama untuk menaikkan menaikkan bensinnya ke dalam karbu. Contoh nih, ini sudah tidak nyala beberapa hari. Ini mesinnya tidak menyala beberapa hari. Maka mesin ini tidak ada tombol kompresi. Maka tahap pertama, ketika menghidupkan mesin dalam kondisi cold start atau mesin dingin, maka dia wajib dicuk. Ya. Pasti setiap sensor hampir kebanyakan ada cuk ya. Hampir semua lah. Ada cuk. Maka kalau pertama kali adalah dicuk. Cuk, lalu di-on-kan, pastikan dia ditarik sampai bunyi gerang pertama. Ya. Kalau cara pertama adalah, nah ini, diinjak. Cara kedua, ada yang ini direm, bagi yang sudah ada rantainya, ada barnya terpasang. Kadang untuk beberapa sensor, ketika habis ditarik, dia langsung mutar. Ya, seperti sensor-sensor jenis Husqvarna, ketika habis dicuk, dibalikan, dia langsung mutar. Maka fungsi ini penting untuk supaya tidak membahayakan kalau ada sesuatu di depan. Ya. Nah, ini kalau Anda langsung tarik dari awal, langsung break, maka kalau nggak tangan Anda yang sakit, maka recoilnya yang
nanti semakin sering dilakukan penakik paksa, maka dia akan rusak. Tahap pertama, ya ini perhatikan. Kalau dia mesin dingin, pastikan dia tarik dulu secara manual. Ya, Anda tahu ini panjang recoil sepanjang ini nih, semeter atau 80 cm lah. Ya. Jangan narik setengah, maka nggak hidup-hidup. Tariklah secara maksimal. Tapi tahap pertama, nah, tarik sependek ini dulu. 2 kali, 3 kali, bisa gitu. Nah, sampai segini, pendek, Anda bisa dipolkan, langsung tarik. Ya, kalau sudah bunyi gereng, Anda balikkan cupnya. Lalu nyala lagi, kedua tarik. Ya. Nah, cara mematikannya juga begitu ya. Kalau bisa, ini ditarik sambil dimatikan. Pasti dia akan ada tekanan. Itu untuk tips menghemat recoil. Atau kalau mesin dalam kondisi dingin, kalau Anda tidak mau pakai langsung begini, sama aja. Ya. Kalau ini sudah nyala, maka mesin kondisi panas pun ya, tetap jangan langsung tarik. Pasti terasa sakit nanti. Tarik dulu aja segini. Tarik sekitar ya 25 cm. Ya, seperti itu. Sama. Anda mau coba yang model 440. Ini juga beberapa hari nggak nyala. Maka kalau model steel, ngecuknya dia paling bawah sambil ditekan. Kalau pertama kali nyala, Anda terserah mau lewat bawah. Kalau Anda masih merasa pemula, taruh aja di bawah diinjak. Tapi kalau sudah, sama ini juga begitu. Tarik dulu pertama. Ya. Lalu dibalikan. Sama, udah dibalikan cupnya, tarik juga. Nah, sama juga dengan mesin yang, apalagi kalau Anda punya yang 100 cc, yang tambah tombol kompresi. Kompresinya sangat padat. Ketika Anda langsung main tanpa dipendekkan dulu, langsung tarik, tangan Anda pasti langsung rasanya. Sama, cuk dulu, ini juga ada cuk, lalu di on, tarik dulu perlahan, balikin, lalu main gini, ya. Ya. Balikin, nah seperti itu. Sama juga yang mesin-mesin seperti ini, kita cuk, lalu on, juga sama. Ini juga mesin kompresinya juga sangat maka ditarik dulu perlahan. Nah, baru udah bunyi, kembalikan. Sama udah gini,
Seperti itu. Nah, kalau Anda punya mesin yang ada tombol hitam di atas, di kanan, atau di kiri, maka pencet. Ya, fungsi tombol kompresi ini untuk meringankan tarikan. Kalau tombol kompresnya kita balikan, ya, dia tidak mau turun. Dia, apalagi yang model ada kompresi ya, pasti sangat berat tarikannya. Tapi kalau kompresinya dipencet, langsung turun. Ya, biasanya sekali tarik dia langsung balik. Maka kita pencet. Sama, ini masih juga, apalagi ini udah beberapa minggu kayaknya nggak nyala nih. Pencet, ini dicuk, sama. Untuk beberapa sensor digini aja udah tombol kompresinya balik. Nah, sudah kita balikan. Ya. Ini udah balik nih, kita pencet aja. Kita pencet lagi. Ya. Seperti itu. Jadi, kalau Anda bisa mematikan sambil menarik recoil, tarik recoil lalu dimatikan, itu juga menghemat power. Ketika dia balik, dia tidak akan tersentak terkena dengan flywheel magnet. Itu yang membuat dia habis. Apalagi kalau mesin 119 cc, ini ada tombol kompresi nih. Kalau tombol ini tidak dipencet, sakit sekali. Ya. Mesin dengan kompresi sangat padat seperti ini. Kalau ini tidak dipencet, sakit sekali. Tapi kalau dipencet, salah, langsung turun dia. Mesin ini untuk menghidupkan awal, untuk bunyi gong pertama, dia butuh 7-8 tarikan. Kenapa? Jadi ada hal begini, semakin panjang selang bensin dari karbu ke bensin, dari karbu ke tangki bensin, maka menyalakan pertamanya pun semakin lama. Karena dia harus memompa naik ke atas. Kita hitung nih berapa kali nih. Ya. Setelah kita cuk, kita nyalakan. Ini kita pencet. Nah, 6 kali. Ya. Atau terkadang saya bisa menyalakan 8 kali. Kita balikin. Ini kita balikin. Bahkan kalau ada tombol kompresi, satu tangan pun bisa. Nah. Seperti itu. Jadi, dengan cara yang benar, menghidupkan sensor akan mudah menyala, recoil juga semakin awet. Yang terutama yang recoilnya rewel ya. Nah, selanjutnya, kalau Anda punya sensor yang punya tombol pompa atau istilahnya bulb up, ya. Kalau ada tombol pompa, ini di pompa minyak, ini dipencet dulu. Pencet,
sampai 4-5 kali biasanya sampai dia penuh terisi minyak. Ini juga fungsinya sebagai cuk. Bahkan ini juga ada cuknya, cuma cuknya hilang. Tapi ini bisa kita langsung nyalakan. Ya. Karena sudah terisi minyak. Tapi kalau ini masih kosong, wah, lama Anda bisa capek. Nah, ini sama juga ini. Ini juga sekelas Nyung S728. Ya. Ini lebih edan lagi nih. Ini kompresinya kompresi ini lebih padat daripada 728. Kompresi Sparta ya. Kalau rasio kompresi dan kompresi lebih tinggi. Nariknya pun, kalau sudah Anda cuk, ini cuknya, on, Anda langsung tarik, jegrek, sakit atau cepat rusak. Sama seperti biasa, tarik, pertama gini, ya, lalu setengah gini, tarik, ya, balikin, lalu tarik lagi. Itu yang saya bilang, fungsi ini penting karena sensor-sensor seperti ini langsung nyala pertama, dia langsung mutar. Ya. Jadi kalau Anda buat pengguna sensor yang pertama, maka prosedur yang benar adalah setelah di on, di cuk, maka ini direm. Ya. Lalu matikannya. Ya. Jadi gitu. Dengan cara-cara seperti itu, Anda akan menghemat recoil dan power. Jadi itu aja tips dari saya. Saya sepanjang Senso tidak nggak pernah lah mengalami putus recoil. Kalau power, ya paling mesin-mesin Cina itu karena penggunaan terlalu sering dan memang waktunya rusak. Saya sudah ganti 2 kali, terus ada 372 juga sudah ganti. Jadi itu tips dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan di-sub, di-like, share, dan komen untuk berinteraksi dengan saya di channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video tukang manjat berikutnya.